Kalau orang sudah sampai ke tingkat kesadaran penuh, kesadaran puncak, nanti kita akan masuk pada materi berikut ini, maka sudah tidak ada artinya kita bicara aku, engkau, dan dia. Engkau ternyata adalah aku. Mereka juga ternyata adalah aku. Dan aku pun juga ternyata bukan aku. Aku dalam pengertian A besar aku. Dia semua kok ternyata tampil persis yang dikatakan dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian Anda menghadapkan mukanya, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Itu Allah loh yang mengatakan seperti itu. Aku melihat buku, aku melihat mic, aku melihat ibu, melihat bapak, pohon, langit, siapa sebetulnya yang kita lihat? Ilustrasinya, bapak ibu di dalam masjid ini, apapun yang bapak ibu lihat, semuanya itu adalah masjid. Bisa nggak kita bicara masjid tanpa bicara tentang tembok, mihrab? Enggak. Itulah bahasa tasawufnya, tajalli, manifestationnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang suka bertengkar, berkelahi, berbeda pendapat, itu menandakan dirinya sesungguhnya belum arif. Orang yang arif itu dia akan tersenyum menyaksikan sebuah perbedaan. Indahnya Asmaul Husna. Indahnya Asmaul Husna. Ya. Dan di balik pertentangan itu ada keakraban dengan Allah. Al-ghaibah. Al-ghaibah, saya ulangi sekali lagi sebelum masuk ke yang sangat penting ini. Asyuhud al-ghaibah. Asyuhud artinya penyaksian. Al-ghaibah artinya hilang. Sebetulnya ini wilayah perasaan. Kalau kita katakan asyuhud berarti hadir, yaitu hati kita menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melengket, apa namanya tuh, melekat. Mungkin bahasa Inggrisnya itu attachment kita, kemelekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat mahal. Jika kita melekat dengannya, maka itulah akan terjadi apa yang disebut dengan syuhud. Kita melakukan penyaksian. Kalau sudah terjadi penyaksian seperti itu, maka yang menjadi saksi atau syahid atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala ialah hati kita sendiri. Mata kepala kita mungkin buta, tidak melihat, gelap, tengah malam mati lampu, tapi terang benderang hati kita pada malam itu. Kadang-kadang kita mengecoh ya, kita menggelapkan mata kepala untuk menerangkan hati. Karena biasanya kalau mata kepala itu terbuka, membelalak, menyebabkan hati batin kita tertutup. Jadi kalau mata kepala kita tertutup, biasanya mata batin itu terbuka. Kalau mata kepala kita itu terbuka, maka mata batin kita yang tertutup. Maka itu kadang-kadang kita lebih menikmati kehadiran Allah di salat tahajud tengah malam, dalam keadaan sepi, sunyi, tengah malam, bahkan kalau perlu matikan lampu, tidak ada rasa takut lagi di situ. Kenapa? Karena kita sudah syuhud, menyaksikan keberadaan Allah melalui batin kita. Kegelapan malam itulah membantu mata kepala kita itu untuk tidak melihat, dan justru disitulah kesempatan mata batin kita akan melihat secara terang benderang. Semakin gelap mata kepala itu, maka semakin terang mata batin itu. Kadang-kadang semakin terang mata kepala itu, maka semakin gelap gulita mata batin itu. Makanya itu orang-orang yang hidup di dalam glamour, ya apa namanya glamour itu, orang yang hidup di dalam
gemerlapnya istana. Seringkali batinnya menjerit kegelapan. Itulah sebabnya pernah kita mendengarkan syairnya Abu Nuwas, tukang lawaknya istana. Berapa rezim berganti tapi dia tidak pernah dipecat, karena satu-satunya ahli pelawak yang terkenal di Baghdad. Ganti rezim, oposisi menang, tapi dianya tidak pernah lengser. Akhirnya dia melengsarkan diri dari istana. Kenapa? Karena bosan hidup mewah. Sepanjang hidupnya habis di gemerlapnya istana, tetapi hatinya buta. Itu namanya hidayah Allah, Bapak Ibu sekalian. Lahirlah syair itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa, ya, dan ilahi wahai Tuhanku. Nah, ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhanku, hambamu tidak kuat masuk ke dalam atau tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tetapi juga hambamu tidak sanggup untuk masuk ke dalam nerakamu. Apa maksudnya itu? Itulah manusia, Bapak Ibu. Jadi orang yang sama juga pernah, atau bukan orang yang sama, peristiwa yang mirip dengan ini juga pernah terjadi pada diri seorang yang sangat tersohor, yaitu Siddhartha Gautama. Sedikit saya ceritakan siapa Siddhartha Gautama itu sekitar 300 tahun sebelum Masehi, di sebuah pedesaan, bukan pedesaan, di sebuah kota kecil di India, hiduplah seorang anak muda yang kritis. Otomatis bapak ibunya raja turun-temurun, ya. Siddhartha Gautama ini kawin pada usia 16. Tentu dengan pasangannya itu juga adalah seorang keturunan raja juga, lalu melahirkan anak. Sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan apa itu penderitaan, tetapi justru dia ingin menyelami sebuah kehidupan lain dari istana. Baik-baikan dia meninggalkan istana pada mulanya, tetapi pada akhirnya kesendiriannya di hutan belantara itu, di sela-sela bebatuan, lebih dia nikmati daripada hidup di istana. Lama kelamaan semakin tidak betah di istana dan semakin betah tinggal di hutan belantara. Di sela-sela bebatuan, batu-batu besar di pedalaman India pada waktu itu, kemudian juga ada sungai-sungai. Siddhartha Gautama juga itu sesekali bertemu dengan binatang-binatang, termasuk binatang buas. Tapi karena kecintaan mereka terhadap makhluk alam, ada keajaiban demi keajaiban yang dirasakan. Tidak ada lagi benci, yang ada hanya cinta yang menyelimuti dirinya sendiri. Ular, harimau dan lain-lain sebagainya yang bisa mengancam jiwa orang, malah justru dia bersahabat dengannya. Sesekali ia berjumpa dengan seorang rezi atau biksu, ya, ahli kontemplasi dari agama-agama Hindu atau Buddha. Itu biasanya juga mencari hutan belantara untuk membangun padepokan di situ, ya, berhari-hari menghabiskan waktunya di keheningan malam. Semakin hening semakin hidup, dan semakin ramai semakin mati. Inilah yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama. Lama kelamaan dia menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup, jadilah perintis agama Buddha. Panjang ceritanya, Bapak Ibu. Ini kalau mau melihat gambaran ini saya tulis di Republika. Jadi selama 2 bulan terakhir ini konsep keesaan Tuhan menurut para ahli filsafat, para ahli tasawuf, para ahli teologi, para saintis, dan juga termasuk Hindu, Buddha, termasuk juga Yahudi, Kristen,
Bagaimana mereka melukiskan Tuhan yang Maha Esa? Siapa sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa itu? Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti tulisan-tulisan saya itu sangat banyak titik temunya ya, satu sama lain. Misalnya kalau kita dalam Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan Al-Ahad dan Al-Wahid. Qul huwallahu ahad, itu yang disebut dengan ahadiyah. Ada juga wahidiyah, Asmaul Husna itu. Jadi impersonal God, itulah biasa disebut dengan wahidiyah, Asmaul Husna. Jadi dia ada di mana-mana. Dalam Hindu biasa disebut Brahma, Nirguna. Kalau personal God-nya disebut dengan Brahma Saguna. Itulah yang disebut di dalam ajaran agama Yahudi juga dengan istilah Sefirot. Jadi padanannya Ahadiyah Ein Sof atau Wahidiyah Sefirot. Agama-agama nenek moyang Cina, Taoisme, termasuk juga Jepang sebetulnya sebagian, itulah yang disebut dengan Yang dan Yin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang istilah itu berbeda, tetapi substansinya memiliki banyak sekali persamaan. Sehingga kalau kita belajar tasawuf, Bapak Ibu, sangat wajar kalau kita dekat satu sama lain dengan kelompok-kelompok agama lain yang benar-benar umat beragama lain di situ. Maka itu kita jangan berhenti hanya di level fikih semata, karena itu lebih menekankan aspek black white-nya, hitam putihnya. Tasawuf itu rainbow, apa namanya itu, apa itu rainbow? Yang banyak warna-warninya itu, pelangi, ya warna pelangi. Akhirnya kalau kita masuk dengan kekuatan tasawuf ini, rasanya nggak ada lagi benci terhadap siapapun juga, dan tidak ada gunanya membenci siapapun, sebab siapa itu yang kita benci? Adakah sesuatu yang bukan berasal dari Allah, walau itu iblis? Kita dulu pernah menjelaskan, orang awam, siapa yang paling engkau benci? Tentu pasti akan mengatakan, yang paling aku benci adalah iblis. Gara-gara iblis kami turun dari bumi atau langit kebahagiaan surga, turun ke bumi penderitaan ini. Gara-gara iblis itu. Tapi kalau orang sudah paham hakikat tentang keberadaan sesuatu, termasuk malaikat dan iblis itu, maka kita tidak perlu membenci iblis. Sebab itu rancangannya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Saya pernah jelaskan, tapi saya ulangi sekali lagi karena tasawuf itu bagus kalau diulang-ulangi supaya kita faham. Semua yang ada ini adalah perwujudan Asmaul Husna. Bagi kita di Masjid Sunda Kelapa, insyaallah tidak hanya menghafal Asmaul Husna, tapi kita juga menyelami hakikat Asmaul Husna. Bahkan lebih penting menyelami hakikat Asmaul Husna daripada menghafal Asmaul Husna itu sendiri. Orang yang mampu memahami Asmaul Husna, maka akan bubar benci, dendam, amarah dalam tubuhnya. Ringan tubuhnya seperti kapas tanpa ada beban. Kenapa? Karena dia sudah mencapai ma'rifah, dia memahami hakikat yang ada. Salah satu sifat Allah Asmaul Husna, Al-Mudil, Allah maha menyesatkan. Tidak mungkin bisa kita menyebut Allah maha menyesatkan kalau tidak ada bukti bahwa Allah benar-benar menyesatkan. Lahirlah, terciptalah iblis.
sebagai manifestasi Asmaul Husna. Al-Mudil, maha menyesatkan. Karena kalau Allah tidak punya bukti menyesatkan makhluk ciptaannya, maka hanya wacana Allah maha sempurna, tapi tidak punya bukti. Itu artinya tidak sempurna. Sedangkan Allah maha sempurna. Begitu menyebut Allah maha sempurna dan begitu menyatakan dirinya Al-Mudil, maha menyesatkan, maka otomatis harus ada makhluknya yang tersesat. Akan tetapi sifat Allah juga Al-Hadi dalam Asmaul Husna. Allah maha pemberi petunjuk. Ya. Pasti Allah juga mempunyai bukti kalau dia memberi petunjuk, maha pemberi petunjuk. Ada malaikat, ada nabi, ada ustadz, ada jamaah Sunda Kelapa, insya Allah mewarisi sifat-sifat Al-Hadi. Kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi hakikat Asmaul Husna adalah perwujudan alam ini. Ada bertolak belakang, huwal awwalu wal akhir. Jadi dia yang maha awal, tapi dia juga maha akhir. Bahkan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Huwal zahir, dia yang maha lahiriah, tapi dia juga maha batiniah. Apa artinya? Bagi kita sang makhluk ini sulit mengerti, tapi bagi Allah yang menciptakan segalanya enggak ada kesulitan baginya. Dia maha batin dengan segala kezahirannya dan dia maha zahir dengan segala kebatinannya. Ya. Dia yang maha esa, tapi dia juga tampil di mana-mana. Bagaimana menyatukan dia yang maha esa, qul huwallahu ahad, tapi pada sisi lain dialah yang tampil di mana-mana. Sedangkan yang ada di mana-mana itu pasti banyak. Jadi siapa yang banyak ini, dialah yang maha esa itu, dan siapa yang maha esa itu, dialah yang amat banyak itu. Kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah, tidak perlu mempertentangkan siapa yang banyak, siapa yang satu. Yang tampil banyak itu dia yang satu itu. Siapa yang tampil dalam bentuk kipas angin, karpet, jam, meja, menara, mihrab, tiang, dinding, kaligrafi, itulah sang masjid itu sendiri. Begitu kita bilang masjid, maka yang terbayang adalah mihrab, mimbar, karpet, jam, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga ada toilet. Tanpa toilet, masjid tidak sempurna. Padahal toilet itu jelek, kumpulan najis. Tapi di masjid itu juga ada mihrab, hanya orang suci, hafal Quran, dan imam yang bisa duduk di tempat itu. Nah, ada toilet, ada mihrab. Toilet kumpulan najis, mihrab depan ini adalah tempat yang suci. Sama-sama masjid. Ada iblis, ada malaikat. Iblis sangat jelek, malaikat sangat bagus. Siapa sebetulnya iblis itu dan siapa malaikat itu? Siapa yang mewujud dalam bentuk wujud yang banyak ini? Dari mana asalnya yang banyak itu? Pasti datangnya dari Yang Maha Esa itu. Yang Maha Esa itu siapa dan seterusnya. Jadi tidak ada gunanya kita membenci iblis. Malah kalau kita sadar apa fungsi iblis, untung ada Kang Iblis mewakili kita, merepresentasikan dirinya, mewarisi sifat Al-Mudilnya Allah. Untung bukan kita menjadi tumbal terhadap nama Allah Al-Mudil, maha menyesatkan. Untung bukan kita yang tersesat, ada iblis di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat manusia ini semuanya kafir, saya ulangi, seandainya umat Islam ini semuanya taat seperti malaikat, pasti Allah akan menciptakan makhluk baru yang berdosa.
Karena kalau tidak ada pendosa, maka apakah artinya Allah sebagai Maha Pengampun? Apa artinya Allah Maha Pemaaf? Apa artinya Allah penerima taubat? Siapa yang akan diampuni? Siapa yang akan minta pertobatan? Dan siapa yang akan memohon maaf seandainya tidak ada yang berdosa? Kalau tidak ada yang berdosa, maka berlaku enggak sifat Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afuw? Tidak. Jadi komposisi yang berbeda-beda ini sunnatullah Asmaul Husna banget. Jadi kalau ada orang yang ingin memaksakan satu keseragaman, enggak mungkin Asmaul Husna diseragamkan. Ada Al-Awwal, ada Al-Akhir, ada Al-Zahir, Al-Batin, ada yang banyak, the manliness, ada yang the oneness, yang Maha Esa. Apa yang ada sekarang ini itu adalah wujud apa adanya. Ya. Kalau orang sudah sampai ke tingkat kesadaran penuh, kesadaran puncak, nanti kita akan masuk pada materi berikut ini, maka sudah tidak ada artinya kita bicara aku, engkau dan dia. Engkau ternyata adalah aku. Mereka juga ternyata adalah aku. Dan aku pun juga ternyata bukan aku. Aku dalam pengertian A besar aku. Dia semua kok ternyata tampil persis yang dikatakan dalam Al-Quran. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian Anda menghadapkan mukanya, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Itu Allah loh yang mengatakan seperti itu. Aku melihat buku, aku melihat mic, aku melihat ibu, melihat bapak, pohon, langit. Siapa sebetulnya yang kita lihat? Ilustrasinya, bapak ibu di dalam masjid ini, apapun yang bapak ibu lihat, semuanya itu adalah masjid. Bisa nggak kita bicara masjid tanpa bicara tentang tembok, mihrab? Enggak. Itulah bahasa tasawufnya, tajalli, manifestationnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang suka bertengkar, berkelahi, berbeda pendapat, itu menandakan dirinya sesungguhnya belum arif. Orang yang arif itu dia akan tersenyum menyaksikan sebuah perbedaan. Indahnya Asmaul Husna. Indahnya Asmaul Husna. Ya. Dan di balik pertentangan itu ada keakraban dengan Allah. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, kenapa Allah mempertontonkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Kenapa Allah mempertontonkan malaikat dan iblis? Kenapa Allah menunjukkan Qabil dan Habil? Nah, kenapa Allah menunjukkan Siti Asia dan suaminya adalah Fir'aun? Di mana ada perbedaan, di situ ada keakraban. Dan di mana ada keakraban, di situ ada perbedaan. Contohnya implementasinya gini. Ibu punya suami. Alhamdulillah suami saya baik. Tidak seperti Fir'aun. Ya Fir'aun kecil aja lah paling tidak. Nah, tapi Siti Sulaiha, bukan Siti Sulaiha, Siti Asia tidak pernah menyesali nasibnya untuk bersuamikan Fir'aun. Kenapa? Karena dia sadar, consciousness-nya dahsyat. Ya. Antara bumi dan langit itu, satu simbol perempuan yang paling salehah dalam Quran itu adalah Siti Asia, istrinya Fir'aun. Coba bayangkan. Dapat pujian beberapa ayat dan Allah melukiskan istrinya Fir'aun itu perempuan yang paling salehah di dalam Al-Quran. Apa keistimewaannya Siti Asia? Karena suaminya Fir'aun. Bisa nggak kebayang?
bersuamikan Fir'aun. Ambisinya, egonya dahsyat sekali. Yang mulia, saya bermimpi sepertinya ada kekuatan yang akan menggantikan. Orang itu sekarang dalam kandungan. Instruksi Fir'aun, seluruh perempuan hamil musnahkan. Matilah satu persatu perempuan hamil itu. Ribuan. Bagaimana ahli nujum, maaf yang mulia, lolos menjadi bayi, bunuh seluruh bayi, ribuan bayi yang mati. Bagaimana kejamnya Fir'aun. Siapa yang mau jadi istrinya orang seperti ini? Ada orang yang tidak pernah mengeluh mendapatkan suami dan tanpa mengurangi kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Siti Asyah. Makanya itu mendapatkan martabat tempat yang paling mulia di sisi Allah ialah Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Suami yang paling buruk ternyata adalah Nabi Lut. Tapi istri yang paling terkutuk ialah istrinya sendiri. Dalam Quran perempuan yang paling jelek itu istrinya Nabi Lut. Tapi ada makhluk yang paling saleh, betah dan tidak pernah mengeluh mendapatkan istri seperti di dalam Quran diabadikan sebagai perempuan pengkhianat. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pasangan hidup yang sangat berbeda dengan diri Ibu atau sangat berbeda dengan Bapak, jangan terlalu jangan terlalu menyesal. Kalau pimpinan kita adalah pimpinan yang sangat tidak sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Di mana ada tantangan, di situ ada percepatan menemui Tuhan. Ya. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Semakin sering kita mendapatkan ujian, maka semakin sering pula kita naik kelas. Dan orang yang tidak pernah mendapatkan ujian, jangan mimpi untuk naik kelas. Seandainya kita tahu apa arti penderitaan, kekecewaan, penyakit, mungkin kita akan bersyukur, alhamdulillah. Bukankah kekecewaan itu justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah musibah, penderitaan itu lebih melengketkan diri kita, ingatan kita, konsentrasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih adakah nikmat yang paling nikmat setelah kita berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sosok yang selalu kita rindukan ialah Allah. Justru jendela untuk menemuinya adalah jendela penderitaan. Sulit melihat Tuhan melalui jendela kebahagiaan. Zona nyaman tidak bisa menemui Tuhan. Tapi zona sulitlah yang lebih sering mempertemukan kita dengan Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu? Lebih gampang mana kita berjumpa dengan Tuhan? Melalui zona nyaman atau zona sulit? Ya. Zona sulit itulah yang menjanjikan wajah Tuhan. Zona nyaman itu kadang-kadang yang kita jumpai adalah iblis. Jangan takut menderita Bapak Ibu. Jangan takut menghadapi tantangan. Hanya orang yang terbiasa menerima tantangan tidak takut terhadap kematian. Orang yang tidak pernah berkenalan dengan tantangan, itulah orang yang paling takut mati. Jangankan mati, sakit pun juga
panik dia. Orang yang paling sering berjumpa dengan Tuhan, jangan-jangan dialah yang merindukan kematian. Ya Allah, penghalang untuk berjumpa denganmu adalah badan ini. Ketika roh itu terkubur di dalam badan, maka kita tidak bisa bermanuver lincah bergerak menuju Tuhan. Mau ke Mekah saja daftar tunggunya berapa dan bayarnya berapa, ditambah lagi biometrik sekarang ini kan. Kalau roh sudah tercerabut daripada kuburannya yang namanya badan, maka roh itu akan merdeka, tidak lagi terikat dengan hukum-hukum dimensi fisika, berapa perjalanannya per kilometer, 1 menit berapa jarak tempuhnya ke Mekah. Kalau roh tanpa badan, begitu dia akan mencium Hajar Aswad, detik itu juga langsung mencium Hajar Aswad. Begitu mau pulang ke kampungnya, detik itu juga sampai. Kenapa? Roh tidak lagi menggunakan hukum-hukum dimensi seperti badan fisik ini. Jadi itu yang saya ingin saya katakan, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu meratapi takdirnya sendiri. Terimalah takdir kita masing-masing, sebab itulah pemberian Allah yang paling serasi dan tepat cocok dengan kita. Orang yang menolak takdir berarti dia tidak memahami ma'rifah. Ya. Kekecewaan itu adalah indah. Coba, kecewa itu indah. Kecewa itu indah. Kenapa enggak indah? Begitu kita kecewa, sebelum ke kantor mampir di Masjid Sunda Kelapa, salat sunat tahiyat masjid, salat sunat duha. Di sini kita berdua-duaan dengan Allah. Tidak jadi mengadu kepada Allah akan kezaliman yang dilakukan oleh pimpinannya, atau oleh suaminya, atau oleh istrinya. Ya Allah, aku tidak jadi mengadukan, karena seandainya suami saya tidak menzalimi aku seperti ini, mungkin aku tidak menjumpai engkau di tempat ini. Terima kasih wahai Fir'aunku, karena engkaulah sehingga aku datang di masjid ini, dan di tempat ini aku mengintip wajah luhur Tuhanku. Kadang-kadang penderitaan itu membawa kenikmatan. Jangan meratapi penderitaan, jangan meratapi kekecewaan. Justru syukurilah penderitaan itu, syukuri kekecewaan itu. Di balik kekecewaan penderitaan ada Allah di sana. Apa kata Allah dalam hadis muttafaqun alaih yang membuat kaget Nabi kan, dalam Riyadhus Shalihin itu di bagian awal ada itu. Orang-orang yang pernah di pondok pesantren pasti pernah baca. Karena kitab wajib pondok itu adalah Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis sahih. Kata Allah dalam hadis qudsinya itu, aku kedinginan tidak ada yang memberi aku selimut, aku kelaparan tidak ada yang memberi aku makan, aku sakit tidak ada yang menengok, dan tidak ada yang memberi aku obat. Ya Allah, kata Rasulullah, bagaimana engkau kedinginan tanpa selimut? Bukankah engkau yang menciptakan segalanya? Bagaimana engkau bisa kelaparan? Bukankah engkau yang memberi makan terhadap semua makhluk? Bagaimana engkau kesepian sakit tanpa ada penjenguk dan tanpa ada yang memberi obat? Bukankah engkau yang menciptakan segalanya dan bukankah engkau yang menyembuhkan? Dijawab oleh Allah, iya memang sih, tapi aku selalu bersama orang-orang kedinginan tanpa selimut, kelaparan tanpa ada yang membantu, sakit tanpa ada yang memberi obat. Jika ingin berjumpa dengan Tuhan, cari orang yang sedang seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita menjadi orang seperti itu, pasti kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu meratapi sebuah penderitaan. Syukurilah penderitaan itu, sebab itu surat cinta Tuhan terhadap kekasihnya. Apa sih penderitaan itu? Orang yang terlalu didominasi oleh materi ego duniawi mengenal penderitaan.
Tapi kalau orang yang bersahabat dengan Tuhannya, dia nggak tahu membedakan apa perbedaan antara penderitaan dan kebahagiaan. Bagi orang awam, kebahagiaan itu adalah menyenangkan. Tapi bagi orang khawasul khawas, hai kalian yang mendambakan kebahagiaan, kebahagiaan seperti yang Anda definisikan itu justru adalah malapetaka buat aku. Ya. Mana mungkin perut kekenyangan bisa khusyuk di dalam sholat, bawaannya tidur, begitu tidur lupa bangun. Maka itu Nabi, makanlah pada saat lapar, hei berhenti sebelum kenyang. Ya. Jadi syuhud berarti kita hadir. Ya. Ghaibah kebalikannya berarti tidak hadir atau kosong kita. Terhalangnya seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya karena terhijab oleh dosa-dosa dan materi. Semakin banyak dosa yang kita koleksi, maka semakin hilang kita. Jika yang hadir di dalam hati seseorang adalah makhluk atau al-khalq, bukan Allah atau al-haq, ya, maka itu disebut dengan ghaibah. Saya ulangi. Jika yang hadir di dalam hati seseorang itu adalah makhluk, ya, ada makanan, ada istri suami, ada kendaraan, ada rumah dan lain-lain, itu makhluk. Bukan Allah atau al-haq, maka itu disebut dengan ghaibah. Dia tersesat di dalam dirinya sendiri, dia tersesat dengan dunianya, dan orang yang tersesat tidak mungkin bisa menyaksikan Tuhannya. Jika yang hadir adalah al-haq, Allah, maka itulah yang disebut dengan syuhud. Syuhud lawan daripada ghaibah. Syuhud menyaksikan, sekalipun dia melihat lampu kedap-kedip, lampu yang sangat terang di Sunda Kelapa, kipas angin dan dekorasinya harum lagi kan, dalam keadaan melihat sebegini banyak, tapi dia tidak pernah melupakan bahwa ini adalah masjid. Orang yang tersesat ialah hanya menyaksikan lampu, karpet, jam, mihrab, tapi dia tidak pernah sadar bahwa keseluruhannya ini adalah masjid. Itu yang disebut dengan al-ghafil. Al-ghafil ialah hanya mampu melihat kulit ari, tidak bisa melihat kedalaman. Al-ghafil atau al-ghaflah, orang yang tersesat ialah hanya mampu melihat pohon itu pohon, tapi dia tidak bisa menyaksikan apa di balik pohon ini, siapa engkau tampil sebagai pohon. Ilustrasinya tadi, dia hanya bisa menyaksikan lampu, tapi tidak sanggup menyaksikan bahwa itu adalah bagian dari masjid. Siapa yang tampil dalam bentuk masjid, inilah yang banyak ini. Siapa yang banyak ini, itulah yang satu itu yang namanya masjid. Ya. Siapa yang satu yang masjid itu, itulah yang kipas itu, mihrab itu, tembok itu, tiang itu, menara itu. Bertentangan enggak yang satu dan yang banyak? Enggak. Orang yang suka mempertentangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu lambang kedangkalan kearifannya. Ya. Saya melihat di sosial media kita betapa banyaknya orang yang tidak arif, Bapak Ibu. Kita bisa membicarakan aib, kelemahan seseorang 24 jam non-stop. Ya. Tapi kita juga bisa membicarakan kebaikan orang yang sama 24 jam non-stop. Tergantung siapa yang membicarakan. Kalau pendukungnya si A membicarakan 24 jam, tidak akan pernah habis kebaikannya si A itu.
Tapi tanya kepada oposisinya, 24 jam sangat tidak cukup untuk menemukan kelemahan orang itu. Jadi siapa, apa itu baik dan apa itu buruk? Saya sudah pernah janjikan Bapak Ibu. Apa sih sesungguhnya dimaksud dengan baik? Apa yang dimaksud dengan buruk? Al-qubh wal hasan. Itu pembahasannya sangat panjang. Itu baik menurut siapa? Dan baik menurut apa? Dan baik menurut kondisi apa? Ya. Sangat-sangat relatif. Tanyalah kepada orang yang kekenyangan, makanan apa yang lengkap di atas meja itu? Saya nggak tahu, nggak ada, nggak tertarik. Kenapa? Dia sangat kenyang. Orang yang sangat kenyang, makanan apapun yang disaksikan di atas meja nggak tertarik. Tanyalah kepada orang lapar, sepotong tempe di atas meja itu, ya, ngiler tuh melihatnya. Jadi baik dan buruk itu sangat tergantung kepada kondisi batin kita. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik padahal sesungguhnya itu sangat buruk. Jangan-jangan yang kita anggap buruk itu justru baik. Ada ayatnya kan nyindir itu. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Jangan sampai yang engkau anggap baik itu adalah buruk bagimu dan bagi Allah, atau sebaliknya jangan-jangan yang engkau anggap buruk itu baik bagimu. Itu Allah loh yang mengatakan. Jadi baik menurut siapa, buruk menurut siapa. Betapa relatifnya penilaian kita ini. Hati-hati mempertahankan kebajikan, mempertahankan kebenaran, iya. Apa definisi kebenaran itu, kebaikan itu dan seterusnya. Harus ada dasar objektifnya. Kebaikan itu tidak diukur oleh selera. Ya. Kalau orang yang rumahnya mewah di Menteng, ya, apa yang dimaksud dengan rumah mewah? Ya, pergi ke kabupaten nggak ada rumah mewah kan? Tapi coba tanya orang-orang yang di pedalaman, yang hidupnya di bawah pohon-pohon di situ, sampai di tingkat kecamatan saja, masya Allah ada rumah kaca ya di sini. Apalagi kalau dia ke Menteng, wah inilah barangkali surga ini. Sangat relatif. Jadi orang yang arif itu dia tidak akan terpukau dan terkecoh melihat pemandangan yang ada, sebab pada hakikatnya yang dilihat itu tidak lain adalah al-asmaul husna. Semuanya ini adalah asmaul husna. Wa 'allama Adama al-asma. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma. Ini semuanya kan. Jadi kalau orang yang suka mempertentangkan sesuatu, orang yang membenci sesuatu dan mencintai sesuatu berlebihan, maka itu belum diajari oleh Allah al-asma. Orang yang memahami asmaul husna, dia tidak akan mencintai sesuatu berlebihan dan dia juga tidak akan membenci sesuatu itu berlebihan. Yahbib habibaka hubbama, kata Imam Syafi'i, cintailah kekasihmu dengan cinta yang biasa, jangan sampai nanti akan menjadi orang yang paling engkau benci di kemudian hari. Jika engkau membenci seseorang, jangan keterlaluan, jangan sampai menjadi orang yang paling engkau cinta di kemudian hari. Banyak kan contoh yang pernah terjadi seperti itu. Orang yang paling dia benci, jodohnya dia. Orang yang dia cintai setengah mati, ternyata dia yang membuat babak belur dirinya sendiri. Hati-hati, relatif sekali. Kita tidak boleh langsung memvonis seseorang baik atau buruk, apalagi memvonis seseorang itu musyrik, itu kafir. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak berani menunjuk batang hidungnya orang itu musyrik, itu ahlul bid'ah. Dia berdakwah. Dakwah itu artinya apa Bapak Ibu? Da'a, mengajak orang jauh mendekat, itu disebut dengan dakwah.
Kalau ada orang berdakwah tapi malah kenyataannya mengusir orang itu bukan dakwah, kebalikannya dakwah. Setengah mati orang datang ke masjid, untung ada yang mau ke masjid, itu yang disemprot setiap hari. Udahlah, nggak usah datang di masjid, dimarah-marahin melulu. Jadi mau balik tapi kenyataannya mengusir. Itu bukan dai. Dai ialah mendekatkan orang yang jauh, meluruskan yang bengkok, melembutkan yang keras, memutihkan yang hitam, merangkul yang berserakan. Itu disebut mubalik atau dai. Bukanlah seorang mubalik atau dai setiap kali bicara pasti ada orang terkapar di mulutnya. Wah, itu Syiah, itu liberal, itu fundamentalis, wah itu penjilat itu. Ya Allah, seharusnya kalau memang dia ustadz memperlihatkan akhlakul karimah. Nabi tidak pernah menunjuk batang hidung sahabatnya yang tidak berkenan di hatinya kan. Ya, dia berdoa. Jadi bukanlah mubalik yang baik, manakala selalu ada yang korban. Setiap kali berbicara pasti ada yang korban. Anehnya yang korban itu adalah sesama ulama juga. Belum tentu pahalanya lebih besar, lebih buruk daripadanya. Ya, sudah puluhan tahun dia berdakwah, dia baru datang kemarin menyala-nyalain orang. Kalau memang kita tidak bisa atau tidak setuju, janganlah mempermalukan mereka. Anak keluarganya, mungkin ustadznya yang dipermalukan itu nggak apa-apa, tapi keluarganya, alma maternya, sekampungnya dan lain-lain sebagainya merasa itu. Ini membuat kita semakin rindu terhadap Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Coba kita lihat viral, Masya Allah, apa yang disuarakan oleh media-media sosial itu. Padahal ustadz, kiai, tajam sekali penanya, tajam sekali lidahnya, keras sekali mulutnya. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ikut-ikutan. Ustadznya keras, otomatis jamaahnya pun juga keras. Aku nggak mau dengar lo. Ya, giliran ustadznya datang. Seorang yang dibukakan pintu hatinya, mau mendengar segala macam jenis ulama yang ada di hadapannya. Setuju, alhamdulillah. Tidak setuju, lakum dinukum waliya din. Tapi kalau ada orang hanya mau mendengarkan ustadznya sendiri, sejauh apapun ustadznya datang dia kejar tuh. Tapi kalau mendengarkan ustadz yang lain, salah kamu, bid'ah, syirik dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi juga enggak, Wali Songo juga enggak, ulama-ulama terdahulu kita juga enggak. Bahkan ada yang enggak mau diimami, aku enggak mau salat di situ. Ada dia. Ya Allah, astagfirullah. Dia bukan iblis kok. Nah, kalau ada seperti ini mohon maaf. Mari kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, hari ini kita akan masuk sedikit ya Bu, nanti kita lanjutkan ke depan. Ada yang disebut dengan as-sahwu, ada as-sukr. Ini agak dalam nih. As-sahwu menurut bahasa berarti sadar dari kemabukan. Mabuk di sini bukan karena alkohol, mabuk cinta terhadap Tuhan. Itu disebut dengan al-mahwu. Jadi ada as-sahwu, ada al-mahwu. Kalau as-sahwu sadar, kalau al-mahwu biasa disebut dengan as-sukru, itu mabuk. Lain as-sukru, lain ghaibah. Kalau ghaibah itu dangkal. Ya, contohnya gini Bu. Dia enggak peduli lagi dunia. Dia enggak peduli pakaian mewah, dia enggak peduli mobil mewah, enggak peduli merek. Yang penting sampai ke Sunda Kelapa. Yang penting ingatannya kepada Allah, melengket, melekat dengan Tuhannya. Itu bisa disebutkan sebagai
gaibah, sudah hilang, menghilangkan dunia kasar. Dia melihat hakikat. Tapi kalau kalau as-sukru, dia memang nggak sadar lagi, ya, dia nggak sadar. Ma fil jubba illallah, tidak ada dalam baju ini selain Allah. Assalamualaikum. Siapa yang kau cari? Abu Yazid. Nggak ada Abu Yazid di rumah ini, yang ada hanya Allah. Begitu lengketnya dengan Allah, dirinya hilang. Sama sekali dirinya nggak ada lagi, yang ada hanya Allah. Antara sadar dan tidak sadar, cari siapa? Abu Yazid nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu yang disebut dengan as-sukru, atau kalau ulama Syiah biasa menyebutkan dengan al-mahwu, sama artinya tuh. Ya. Ada al-mahwu ba'da sahwu atau as-sukru ba'da sahwu, ada as-sahwu ba'da sukru. Apa artinya? Sahwu itu berarti sadar dari mabuk. Mabuk cinta terhadap Allah. Tidak sadar kalau dia itu kehujanan, tidak sadar itu kalau jam berapa. Kadang-kadang enggak salat subuh, enggak salat isya, disangkanya itu ya dengan Allah. Dia enggak sadar jam berapa kan. Kalau dia sadar ini duhur, ini maghrib, berarti itu masih sahwu. Dia belum sukru. Tapi kalau orang yang sudah sukru, yang syukur, memang dia enggak sadar apakah siang atau malam, bersemedi, berkontemplasi di situ itu. Ini bahayanya, karena boleh jadi enggak salat Jumat juga. Kalau orang mabuk cintaannya terhadap Tuhannya, dia enggak sadar jam berapa, dia enggak sadar dia di mana, bahkan dia tidak sadar siapa dirinya. Yang ada hanya Allah semata. Itulah yang disebut dengan as-sukru, mabuk kepayang terhadap Tuhannya. Ada loh Bapak Ibu, bukan sedikit jumlahnya, banyak orang seperti ini. Lama kelamaan dia juga sadar. Itulah yang disebut dengan sahwu. Kalau sahwu itu sudah sadar, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, aku menikmati engkau tadi, alhamdulillah saya sadar kembali. Artinya sadarnya sudah tahu, oh ya ternyata saya di Sunda Kelapa ini, saya di Gua Hira ini, ya kan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Nabi di Gua Hira. 6 tahun kan lamanya itu turun naik di Gua Hira. Nggak pernah ada yang menemani, nggak ada yang pernah. Jangan-jangan begitu naik ke atas itu dia juga sukru, dia nggak sadar, Allahu a'lam. Tapi di wisuda setelah tahun ke-6, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tiba-tiba datang seorang pemuda berpakaian putih-putih mendekap dirinya di Gua Hira tengah malam di puncak gunung. Masya Allah, kayak apa itu serunya itu. Itulah yang disebut dengan as-sukru, mabuk. Tapi kalau mabuknya itu sadar kembali, itu yang disebut dengan as-sahwu. Nah, kalau as-sukru ba'da sahwu, ya, mabuk setelah sadar. Bapak Ibu mohon maaf, sekarang sadar kan? Sadar ya Bu, Bapak? Sadar. Karena menghadap ke Ka'bah kan? Hadir di masjid. Ya. Kalau tiba-tiba ada di antara Bapak Ibu di situ, bangun, orang sudah salat nih, orang qamat, dia enggak mau berdiri. Ternyata disuruh tidur, ngorok dia tidur. Itu bukan sukru, ngorok. Kalau orang tidur kan rebahan itu ya, matilah kayak gitu. Tapi kalau sukru, berdiri. Nah, ada cerita dalam kitab kuning tuh, keluar dengan Pak Kiainya, lewat, gak apa-apa Bapak sedikit lagi. Sedang apa? Muridnya bertanya, Kiai, kita mau kemana? Ya. Dia nggak dijawab oleh kiainya. Balik bertanya, nak, tadi kamu seperti bertanya tadi ke aku ya? Iya Kiai, kita mau kemana? Ya, kita mau pulang lewat sini. Maaf ya nak, tadi saya tidak jawab karena saya sedang sholat. Sambil jalan, sambil sholat. Mungkin dia sambil jalan gitu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, jalan terus itu. Nah,
Bahaya kalau bawa mobil kan, nabrak. Tapi orang itu nggak nabrak. Buktinya Pak Kiainya itu nggak masuk got gitu, jalan dia, kakinya punya mata kaki, ya kan. Visualnya juga berfungsi, tapi batinnya connectingnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Nanti minggu depan kita lanjutkan pembahasan ini. Menarik ini Bapak Ibu karena panjang pembahasannya. Bagaimana caranya mabuk, bukan menggunakan narkoba atau semacamnya ya. Mabuk spiritual itu ada. Mudah-mudahan pernah mencicipi ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang paling penting adalah as-sahwunya. Sadar setelah mabuk, wah itulah dia. Huwal bashar la kal bashar. Dia manusia yang tidak seperti manusia. Seperti apa? Allahu alam. Nanti kita bahas pada pertemuan kita akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.